perkampungan yang semula dia lihat di awal tadi guys gitu. Jadi setelah makin ke dalam lagi sejauh 5 km kurang lebih itu dia udah nggak ngeliat dia lagi berusaha mau benerin ban mobilnya itu. Dia tuh ngedenger sayup-sayup ada suara teriakan orang kayak minta tolong sama minta ampun guys. Ya udah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel aku dari Resya dan Bunda. Dan karena ini malam Jumat, maka spesial juga aku bakal bawain cerita horor malam Jumatku. Kayak apa ceritanya, bakalan seru dan menegangkan ya pastinya. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga di like sama di komen ya. Cerita yang mau kita bawain kali ini berasal dari seorang pengendara mobil yang tersesat ketika berkendara ya. Ini masih seputar berkendara di jalan raya dan kemudian tersesat. Nah, pokoknya seperti apa ceritanya aku bakalan kupas tuntas ya di channel aku malam ini. Dan jangan lupa nih untuk kalian yang udah subscribe dinyalain dulu loncengnya ya, karena aku bakalan kirim notifikasi untuk cerita horor malam Jumat ini setiap hari Kamis malam ya. Dan jamnya itu jam 7 malam tayang di channel YouTube aku. Nah, untuk cerita yang aku bawain malam ini adalah bersumber dari cerita kisah nyata ya guys, yang pernah terjadi sekitar tahun 2021 guys. Jadi ceritanya ini beneran pernah kejadian di suatu hutan di daerah Majalengka guys. Dan gimana ceritanya kok bisa sampai seperti itu, kita bakalan kupas abis di channel aku malam ini ya guys. Jadi pokoknya ikutin terus ceritanya sampai lengkap dan lanjut lagi guys, kita ke cerita intinya. Oke guys, kita lanjut ya. Kejadian horor ini terjadi di bulan Februari tahun 2021, yaitu kita sebut saja yang dialami oleh namanya Pak Imron. Dia bersama ke-6 anggota keluarganya lagi perjalanan pulang dari Cirebon menuju Tasikmalaya, dan itu perjalanan yang mereka lakukan itu di malam hari ya guys. Gimana ceritanya mereka bisa sampai tersesat? Kita bakalan ceritain ya dari awal perjalanan mereka ketika menuju Tasikmalaya. Nah, kejadian ini bermula ketika Pak Imron yang kala itu dia menyewa mobil rental guys, yaitu minibus kecil yang bisa ditumpangi 6-7 penumpang. Nah, saat itu Pak Imron memang ingin pulang dari perjalanannya Cirebon menuju Tasikmalaya. Saat itu Pak Imron lagi nengok keluarganya lagi sakit guys. Dan dia nggak sendirian, waktu itu dia sama 6 anggota keluarga lainnya di dalam mobil minibus tersebut guys. Kejadian awalnya itu ketika memasuki waktu maghrib, Pak Imron ceritanya sama ke-6 anggota keluarga tadi berhenti sebentar nih guys untuk menunaikan sholat maghrib. Jadi ceritanya mereka melipir dulu cari masjid yang terdekat ketika memasuki kota Majalengka. Nah, lagi-lagi karena ceritanya Pak Imron ini mau melewati jalur alternatif guys, harusnya kan mobil keluarganya Pak Imron itu melewati jalur via Ciamis, tapi karena mereka pengen nyoba jalur alternatif, akhirnya diputusin lah pada waktu itu Pak Imron mau melewati jalur via Majalengka. Ketika waktu udah mulai menunjukkan jam 7:30 malam, pada waktu itu perasaannya Pak Imron udah mulai gak enak hati, karena dia kayaknya perasaan dia itu di depan dia ngelihat kayak ada jalanan yang seperti jurang dan berkabut guys. Jadi kalau menurut dia ini kok kayak gini jalanannya gitu, padahal sepengetahuan dia itu memang beneran jalan alternatif menuju Tasikmalaya gitu. Dan tapi nggak tahu kenapa di tengah perjalanan itu Pak Imron justru berbelok ke arah kiri guys. Nah, padahal pada waktu itu Pak Imron sebenarnya bisa aja dia berhenti dulu dan melipir nanya ke orang-orang atau warga sekitarnya untuk mastiin gitu sebenarnya ini jalan alternatif yang dia pikir atau bukan gitu, karena takutnya dia nyasar kan atau tersesat malah lebih jauh lagi gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya udah Pak Imron tetap melajukan mobilnya di jalanan itu, dan sekitar 1 km ke depan jalanan yang mereka lewati itu udah mulai agak rusak gitu ya guys. Jadi mulai jalan-jalan berbatu gitu. Nah, perasaan Pak Imron pada waktu itu sebenarnya udah agak nggak enak hati gitu, tapi dia tetap melaju aja gitu. Makin ke depan jalanan yang dia lewatin itu beneran makin rusak, makin berbatu, dan perasaan dia sebenarnya makin gak karuan pada waktu itu. Tapi karena dia nggak ada mikir aneh-aneh juga, yaudah tetap jalan. Dan gak lama di depan dia itu dia ngelihat seperti ada areal perkampungan gitu guys. Nah, karena dia ngerasa udah ngelihat areal perkampungan, jadi menurut Pak Imron, oh ya udah berarti kayaknya bener nih jalanannya. Jadi ya udah dia tetap ngelajuin mobilnya, dan sayup-sayup dari jauh itu kelihatannya Pak Imron kayak ngedengar suara aja nih guys. Jadi dia ngerasa oh berarti bener nih kita udah ngelewatin perkampungan gitu, areal perkampungan. Jadi kayaknya jalan alternatif yang kita ambil ini udah bener. Nah, dia juga sambil ngobrol gitu di dalam mobil ya guys sama ke-6 anggota keluarganya dia gitu. Jadi ya udah kayak nggak ngerasa ada yang aneh.
Pak Imran tetap aja dia maju ke depan untuk ngelanjutin perjalanannya guys. Nah, tapi setelah ngelewatin kurang lebih 5 km dalam perjalanan itu, Pak Imran lagi-lagi merasakan keganjilan guys, karena dia ngerasa kok jalanannya makin lama makin berat medannya gitu. Tadi kan di awal memang jalanannya itu kan agak rusak ya guys ya, agak berkelikil, berbatu gitu. Nah, tapi ini setelah 5 km jalan yang menurut dia tadi ada areal perkampungan tadi, sepenglihatan si Pak Imran, itu medan jalannya itu makin berat guys. Jadi Pak Imran ngerasanya kok jalanannya makin kayak gini ya gitu, apa emang ini bener gitu jalanannya. Mulai ragu lah itu, saat itu Pak Imran mulai ragu ya dengan jalanan yang dia ambil. Kayaknya ini bukan jalan alternatif yang semula dia pikir guys. Dan di tengah kebingungannya dia tadi guys, yang paling aneh adalah ternyata si Pak Imran nggak ngelihat lagi perkampungan yang semula dia lihat di awal tadi guys gitu. Jadi setelah makin ke dalam lagi sejauh 5 km kurang lebih, itu dia udah nggak ngelihat perkampungan yang awalnya dia lihat di depan jalan tadi gitu. Lah makin gak karuan deh tuh perasaannya Pak Imran sekeluarga. Akhirnya mereka mutusin buat berhenti di tempat saat itu juga dan berusaha muter balik kendaraannya. Tapi sekali lagi nih, lagi-lagi karena jalanannya tadi medannya kan rusak ya, medannya tuh jelek banget. Jadi mereka itu pastinya kesulitan juga ketika memutuskan buat puter balik. Setelah susah payah berusaha buat muter balikin mobilnya tadi, Pak Imran akhirnya berhasil juga guys. Alhamdulillah bisa puter balik untuk menuju jalan yang awal pertama kali dia lewatin tadi. Tapi masih ada lagi ternyata halangan yang lainnya guys. Ban mobilnya dia pakai pecah segala guys, kena kerikil atau batu tajam yang ada di sekitar jalanan tadi yang dia lewatin. Ya udah akhirnya dia nggak bisa dong lanjutin lagi perjalanannya. Akhirnya mereka berhenti lagi karena harus benerin ban mobilnya tadi guys. Dan itu suasananya itu makin gelap karena itu udah makin malam kan guys. Tadi aja kan udah sekitar setengah 8 malam. Dan ini kira-kira sekitar jam 9 malam mereka berusaha untuk memperbaiki dulu ban mobilnya tadi guys. Pada waktu itu jam udah menunjukkan pukul 9 malam. Jadi keadaan di sekitarnya itu udah mulai gelap gulita juga, karena itu sebenarnya mereka lebih tepatnya itu di areal hutan ya guys. Jadi itu beneran gak ada pemukiman warga kan. Jadi di tengah-tengah hutan, ban mobilnya pakai pecah, dan yang tambah bikin horor lagi guys, itu hujan guys, turun hujan, dan mereka akhirnya benar-benar nggak bisa kemana-mana lagi karena nggak mungkin juga benerin ban di tengah hujan deras kayak gitu, dan suasananya juga udah gelap, udah mulai turun kabut gitu. Jadi pokoknya agak udah mulai chaos deh. Dan bener aja ya guys, nggak berapa lama setelah mereka berusaha untuk memperbaiki ban mobil mereka, terdengar suara gemeruduk di samping mobil mereka. Dan ternyata itu adalah kejadian tanah longsor guys. Dan tanah yang di pinggir mobil mereka itu tiba-tiba aja runtuh dan hampir aja menimpa mengenai mobil mereka. Tapi untungnya karena udah sempat dimundurkan, mobil mereka selamat dan nggak terhantam sampai ke jurang. Nah, kejadian tanah longsor tersebut menurut Pak Imran itu jedanya cuma 2 menit ya guys. 2 menit dari ketika ban mobilnya pecah. Jadi kalau aja pada saat itu Pak Imran nggak beneran punya inisiatif buat mundurin dulu mobilnya, mungkin setelah ban mobilnya pecah ya dia bakalan kehantem sama tanah longsor dan masuk ke jurang guys. Ngeri banget nggak sih? Ketika dirasakan mulai aman dan kelihatannya agak mulai kondusif, nah Pak Imran tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu memperbaiki atau mengganti ban mobilnya tadi yang sempat pecah kan guys, kena kerikil tajam. Karena mereka biar gimana pun harus segera pergi dari situ dan mencari jalan untuk segera keluar ke jalan raya lagi gitu. Akhirnya ya udah Pak Imran berusaha keluar dari mobil membawa perlengkapan untuk memperbaiki ban, dan dia fokus untuk berusaha ganti ban yang tadi guys. Tapi dia buru-buru masuk lagi ke mobil guys, karena nggak lama ketika dia lagi berusaha mau benerin ban mobilnya itu, dia tuh ngedenger sayup-sayup ada suara teriakan orang kayak minta tolong sama minta ampun guys. Nah karena suasananya udah mulai agak horor, akhirnya Pak Imran udah dia mutusin nggak usah jadi benerin ban mobil deh, kayaknya balik lagi aja ke dalam mobil. Dan dia sama keluarganya itu akhirnya menghubungi salah satu kerabatnya yang ada di daerah Majalengka buat minta bantuan sama polisi dan warga sekitar guys.
Dan setelah sekitar jam 2 dini hari, akhirnya beberapa warga dan polisi setempat yang berusaha memang mencari informasi keberadaan orang yang tersesat di dalam hutan Gunung Putri bersama kendaraan itu akhirnya menemukan posisi keluarganya Pak Imron dan mobilnya tadi di dalam hutan, guys. Dan akhirnya mereka semua dibantu untuk dievakuasi dengan mobil bantuan, dan alhamdulillahnya mereka selamat, nggak ada kurang satu apapun ya, guys. Dan ternyata menurut penuturan dari warga sekitar hutan tersebut, itu memang banyak banget kejadian-kejadian mistis yang sering dialami oleh pengendara yang melewati hutan tersebut, guys. Antara lain ya mungkin kendaraannya mogok, dan kalau yang tersesat bener-bener sampai terjebak di tanah longsor, baru kali ini dialami sama keluarganya Pak Imron, guys. Jadi menurut warga kasihan banget gitu, dan untungnya alhamdulillahnya tuh mereka bisa ditemukan dengan selamat ya, guys. Serta ada juga penuturan dari salah seorang pemilik warung, kita sebut aja Mang Yana, yang memang dia memiliki warung di sekitar area hutan tersebut. Dia bilang pernah ada kejadian juga, salah seorang pengendara mobil juga sama dari Cirebon, dia bilang tersesat atau mogok di area hutan tersebut. Ketika Mang Yana nyamperin mobil yang mogok tadi, dia ngeliat di dalam mobil itu tuh penumpangnya penuh, guys. Ya banyak penumpangnya. Tapi ketika dia mengarahkan si pengendara mobil tersebut untuk turun ke warungnya dia, ternyata itu pengendara mobilnya itu beneran sendirian, guys. Satu orang doang. Loh, terus kemana yang tadi tuh banyak banget gitu penumpangnya? Ya udah, itu jadi misteri lah masih. Yang jelas akhirnya si pengendara mobil tersebut diminta Mang Yana untuk ya udah Mas nginep aja di sini dulu untuk 1 malam, dan besok pagi harinya mobilnya itu ternyata bisa nyala lagi dan dia bisa ngelanjutin perjalanannya lagi, guys. Dan menurut Mang Yana lagi, jalur tersebut yang melewati hutan itu memang salah satu jalur alternatif dari Cirebon menuju Tasikmalaya. Jadi memang gak aneh kalau banyak banget kendaraan yang akhirnya memutuskan buat lewat jalur tadi, guys. Walaupun agak-agak horor ya, guys. Ternyata ada satu mitos yang sangat dipercayai oleh warga sekitar menurut Mang Yana juga. Jadi kalau ketika pengendara mobil yang melewati jalur hutan tadi, itu sebenarnya nggak boleh ngomong apapun, apalagi menghina ketika kabutnya mulai turun dan menutupi jalan, guys. Jadi nggak boleh ngeluh gitu. Misalnya dia kayak ngedumel gitu, kok jadi gelap nih jalanannya gitu, atau jadi nggak nyaman, itu nggak boleh ya. Beneran harus bersikap sopan dan tidak boleh berkomentar apapun mengenai kondisi kabut tersebut, guys. Nah, selain itu ada juga cerita mistis dari beberapa orang yang sempat singgah di warungnya Mang Yana. Dia bilang ada beberapa orang yang ketika singgah makan di sini, dia pengakuannya itu ngelihat ada seekor ular besar atau gapura atau gerbang yang terbuat dari emas. Nah, tapi semua itu Mang Yana juga kurang tahu kebenarannya. Yang jelas itu pengakuan dari beberapa tamu yang memang singgah sementara ketika melewati jalan tersebut dan makan di warungnya Mang Yana, guys. Nah, itu kita nggak tahu ya, antara percaya atau nggak percaya. Dan beberapa pengakuan atau cerita dari Mang Yana ini juga diperkuat sama pengakuan kepala desa atau kepala dusun setempat, guys. Dia memang mengakui bahwa daerah atau hutan tersebut memang masih kental aroma mistisnya, dan memang masih banyak hal-hal yang belum bisa dipercaya dan diakui secara nalar. Jadi ya udah, intinya sih dalam perjalanan tersebut dia hanya berpesan kepada setiap pengendara untuk selalu memanjatkan doa dan tetap fokus, guys. Fokus ya. Kalau misalnya kurang fokus, minum dulu lah, guys ya. Oke, itu dia tadi ya, guys, cerita horor atau mistis seputar perjalanan keluarganya Pak Imron dari Cirebon menuju Tasikmalaya. Gimana menurut kalian nih? Kalau menurut aku sih ya udah, setiap tempat itu memiliki cerita dan kepercayaan masing-masing. Kita harus menghormati dan menghargai aja, guys. Yang jelas dimanapun kita berada harus selalu berdoa dan harus mengikuti aturan yang berlaku di setiap tempat, guys. Jadi jangan lupa tetap fokus dan tetap berdoa sepanjang jalan. Oke, sampai ketemu lagi di malam Jumat berikutnya ya, guys, dengan cerita-cerita horor lainnya yang pastinya lebih seru dan menegangkan. Nah, kalau kalian punya cerita-cerita misteri, boleh juga di-share aja di komen. Dan kita ketemu lagi malam Jumat minggu depan ya. Terima kasih buat yang udah subscribe, dan yang belum jangan lupa klik dulu lah tombol subscribe-nya. Bantu-bantu kita lah ya, supaya channel kita makin berkembang. Oke, terima kasih, aku pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.